lagi di channel Mereka Bersaksi di episode kedua. Kali ini akan menceritakan tentang pengalaman wisata malam di Jeruk Purut bersama teman kita Baon dan Adnan. Oke, jadi gimana nih awal ceritanya, Bon? Untuk awal sih ya Mas Adnan yang tahu pasti ya untuk awal. Tapi untuk nanti di lokasinya saya mungkin bisa Oh, bercerita. ya. Lu gimana, Bo? Jadi awalnya tuh kan gue janjian sama tongkrongan SMA gue lah, mau iseng-iseng coba main. Katanya kan kayak ada wisata malam gitu di Jeruk Purut, di TPU Jeruk Purut, Iya. daerah Jakarta Selatan. Emang sempat rame ya waktu itu ya? Rame. Gue janjian, cuman gue cuman berempat tuh, kan aduh kurang kali ya, gue ngajak orang lagi deh. Udah akhirnya gue sama teman-teman sama gue berempat, tambah Mas Baon nih, tambah Baon lah gue, jadi berlima. Gue berangkat berlima, jalan dari sini Isa sampai sana tuh jam 9-an lah. Jam 9-an kita juga nggak langsung masuk ya Bang ya? Enggak. Makan dulu, makan baru mulai masuk tuh ya jam 10, jam 11-an baru mulai. Jadi acara dangdut tuh mau selesai, mau tutup, kita baru masuk ke area TPU Jeruk Purutnya. Setengah 11-an gitu, setengah 11-an. Tapi kondisi masih rame ya? Masih rame, Masih rame. dangdut masih ada, cuman dia kayaknya emang udah Masih mudahan tuh dia. Iya. Masuk ke area TPU Jeruk Purut, kita ketemu sama kuncennya, Babe. dikenalnya, iya. Babe. Kita ketemu, Mungkin Mbak Ben nonton juga kali ya. Iya. Oh, oke. Nonton juga kali. Kita izin tuh, izin sekalian ngasih tahu lah. Kalau istilahnya kalau di kita mau naik gunung, registrasi simaksil. Iya. Nah ini kita lapor sama Babe, kita mau wisata malam. Akhirnya oke, kita ditunjukin lokasi-lokasi mana aja tuh yang horor. Udah tuh dari situ sampai jam 1 itu udah mulai sepi tuh, dangdut udah nggak ada. Kita ke lokasi tuh 3 lokasi ya bener? 3 lokasi. Ke sumur, ke pohon kembar, pohon benda juga, sama pohon kembar ya. Sampai jam 2 lah, pokoknya jam 2-an tuh mulai itu jam 2 udah sepi. Kita akhirnya stay di pohon benda ya. Kita stay di pohon. Jadi itu konsepnya tuh kita kayak uka-uka ya, ditempatin di satu tempat. Udah kita tungguin tuh sampai ada apa. Iya. Nah kita Tapi pas di posisi itu sepi kan? sepi, jauh. Ya. Jadi yang nongkrong juga pada jauh-jauhan. Nah. Lokasi apa yang wisata malam juga tuh pada jauh-jauhan. Cari tempat paling sepi lah istilahnya. Iya. Nah, pas di pohon benda itu kita kayak ngobrol. Mulai ada kayak suara ketawa dulu. Gua pikir itu kayak HP orang ya. Suaranya kecil kayak nyamuk. Iya. Gua pikir HP orang iseng. Dicari nggak ada orang sekitar dong, jauh. Pokoknya pas kita masuk itu hawa udah mulai beda. Ibarat kata kita datang ke suatu tempat tapi tempatnya itu penuh sama orang, tapi yang kita nggak tahu orang itu kayak gimana bentuknya. Iya, ya kan? iya. Maksudnya pokoknya full lah di situ. Kayak kita empet-empetan gitu, entah sesak nafas atau gimana, tapi kita Ngap. ya berasa emang di kuburan gitu, kosong. Tapi emang kita berasanya seperti itu. Itu mulai kita masuk, skema awal itu kita maunya kan mau sendiri-sendiri. Tapi ya karena emang kita ada beberapa teman kita yang nggak pemberani, jadi Akhirnya ngumpul. Dan yang gue pengen itu kayak gitu sebenarnya kan kita. Jadi mereka juga ceritain gitu satu sama lain kan. Iya. Jadi ada apa yang ininya dia tuh berasa lah ya kan, walaupun barang disambit atau dikasih suara gitu. Jadi ada ceritanya, tapi karena ada sebagian yang nggak berani, udah kita ngumpul. Dan kita ngumpul itu kita nggak diem di satu tempat, kita jalan. Gue sama Adnan juga ngusulin udah kita jalannya sampai jalan. Bisa. Nah, sampai jalan muter-muter. Pertama kita sebelum kita yang di ini itu kita ke ini dulu kanan, ke sumur dulu.
kita ke sumur, kita duduk, kita cari dulu tuh sumur gimana. Emang tuh kondisi, emang sih ada beberapa kelompok yang mau wisata malam juga. Tapi mereka tuh lebih kayak ya jalan gitu, jalan muter-muter aja sih di sekitar Jepur gitu, nggak kayak kita. Kalau kita tuh diem terus duduklah bareng beberapa menit walaupun itu kan, kita stay dulu, kita rasain dulu gimana apa yang ada di situ ya kan. Nggak ada yang sepi juga ya. Kita emang, gue juga pengen yang hening gitu, emang benar-benar sampai nggak ada ini. Dan di situ pun ada beberapa paling kita di Sambit ya. Sama ini Bon, yang kita coba foto-foto pakai HP. Itu banyak putih-putih pada lewat. Opsi kayak gitu sih. Tapi emang tuh ya kalau yang di sumur itu kan terkenalnya gara-gara katanya ada pocongnya kan, banyak pocong. Itu kita juga dapat gangguannya ya, sambit gitu. Sambit kecil, batu-batu kecil gitu. Iya. Tapi ya namanya kalau bersama-sama tuh lebih Nggak kerasa takut. intensitas kita takut Iya. itu udah berkurang, Iya. nggak terlalu takut. Jadi ya biasa aja gitu kan. Nah setelah itu karena kita jenuh nih, udah cari tempat lain. Kita cari tempat lain. Akhirnya kita ke arah Pohon Benda lagi. Iya. Penyeberangan kita arah ke Pohon Ini Benda. kejadiannya tahun 2000 berapa ya? 2013-an. 2013-an. Lama berarti ya. Lumayan. Lumayan lama berjalan. Itu benar-benar beberapa kita lewatin area nisan-nisan tuh. Kita duduk-duduk dulu tuh. Kita duduk-duduk. Setelah di itu kuburannya. ada kedengeran suara entah minta tolong atau panas. Itu suaranya tolong, panas begitu. Kecil suaranya. Kecil, Cuman ngambang. Jadi kecilnya tuh bukan kecil kayak volume dikecilin ya. Iya. Kedengeran sama kita cuman ngambang. Kayak suara Kecil tapi frekuensi suaranya Iya. beda sama manusia. Iya. Jadi kecil banget tuh suaranya, dan saat itu gue penasaran. Maksudnya penasaran, ada temen kita juga yang udah mau siap-siap mau lari kan ya. Karena itu juga kan gue tahan kan. Pas denger itu kan gue coba untuk tenangin luar. Ntar lu coba dengerin dulu. Denger nggak maksud gitu kan, denger atau enggak. Setelah itu dan gue penasaran dong kan, maksudnya ini suara dari mana gitu. Maksudnya ini suara dari mana. Setelah gue cari-cari tuh ternyata ada dari sebuah makam. Makamnya itu nyai siapa gitu, entah siapa, maksudnya namanya siapa gue lupa. Tapi terdengarnya dari sini, ya wallahu alam kan ya, kita nggak tahu ya maksudnya. Jadi itu yang pas benar-benar suara kejadian kayak itu juga tuh kita kayak berasumsi macam-macam ya. Kan suaranya kecil gitu. Iya. Kalau kecil kan katanya mitosnya kan dekat. Nah, udah feeling kita tuh dia dekat, ada di sekitar, entah itu di depan kita, di pinggir kita, atau di belakang kan. Iya. Kuburannya dekat lah. Cuman kan katanya kalau suara siksa kubur itu nggak bisa didengar. nggak bisa didengar sama manusia, kecuali hewan. Iya. Iya. Itu juga mungkin apa? Setan. Itu ininya Rupai, tipu apa, dayanya rupai, dia. tipu dayanya Iya, setan. Emang kan karena setan itu selalu begitu kan, dia selalu tipu daya sama manusia, fitnahnya lah seperti itu kan. Dari situ gue coba nyari itu, habis itu udah tuh suaranya nggak ada lagi. Hilang. Suaranya nggak ada lagi, ya hilang. Dan kita coba yakinin teman-teman ya, yang apa, tenang aja, tenang. Istighfar aja, jangan takut gitu kan, maksudnya gitu. Cuman yang lucunya itu loh ya. Jadi kita ke situ tuh pengen ngerasain hal gaib, malah diliatin sama siksa kubur. Iya. Malah dikasih eksistensinya sama siksa kubur kan, jadi kayak sentilan lah bener. Iya, jadi sentilan gitu loh. sentilan buat kita manusia. Jadi siksa kubur tuh ada Ada. sebenarnya. Ini pesannya juga kayak gitu sih. Dan kita sebagai manusia juga harus belajar gitu maksudnya. Nanti ada lagi kehidupan. Iya. Di alam barzah nanti. Itu belum selesai. Iya. Cerita dari situ tuh udah emang nggak, di situ nggak ada gangguan. Gue pamit biasa, balik kita juga sama Babe pamit Iya, kan. iya. Pamit sampai rumah normal. Nah itu di kamar dia kan biasanya dingin. Iya. Kipas sampai 2 kan. Kipas tembak dari bawah sama dari atas. Itu panas. Saat itu panas. Benar-benar nggak bisa tidur, ngerasa panas. Entah ini ada yang Kebawa. ikut apa Dari jalan. apa ini kali ya, karena kita didengerinnya panas. Iya. Jadi kepikiran Jadi terus.
Iya. kesuges. Iya, suges. Pikiran. Hari besoknya gue di kantor, gue baru ngeh. Dia sempat nggak ngeh tuh kalau dia pernah Gua merekam. Iya. Iya. Gue nggak ngeh kalau gue tuh merekam. Sampai di kantor, itu kok ada video. Gue coba setel. Kan emang videonya tuh gelap, jadi gelap karena kan emang gak ada flash kan. Iya, emang dulu lah. Iya, nggak ada. Berapa itu? 2000 itu waktu itu BB tuh BB berapa sih? Masih Gemini. Nah dia Gemini kan gak ada flash dia kan, gak ada flash. Jadi gue dengerin sampai ke menit ke berapa gitu. Nah, itu baru tuh gue baru wah ini kayaknya kerekam ini yang semalam kejadian nih kan. Iya. Gue share ke Adnan. Dia langsung didengerin aja, oh ternyata benar. Ya syukur deh maksudnya Ada bukti lah. Ada bukti lah kalau kita ini aneh kan. Berarti nanti di ini Ya nanti bisa videonya lihat ya. di videonya. Tapi dibatasin nggak sama dia? Enggak kan ya? Bebas ya, Rika? Apaan? Waktunya? Bebas. Enggak, maksudnya kemana-mananya. Oh, dibatasin. kemana-mananya? Enggak. Enggak. Ayo ke jalan raya situ ya. Udah sini aja. Turun aja ke bawah. Turun ke bawah situ terus ke kanan. Ke kanan terus kita naik lagi nanti kita. Ayo Rip, mau ikut gak? Dengar Rip. Ada yang ketawa. Iya. Dengar gak lo? Dengar. Apa? Nangis atau turun nyamuk nih? Panas. Dengar Rip. Ada yang ketawa. Iya. Dengar gak lo? Dengar. Apa? Nangis atau turun nyamuk nih? Panas. Dengar Rip. Ada yang ketawa. Iya. Dengar gak lo? Dengar. Apa? Nangis atau turun nyamuk nih? Panas. Iya cuy. Dari dalam kayak ini dah. Anjir. Jangan main nyantai. Slow. Deket itu coy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, deg-degan gua kan. Ya mungkin segitu aja Pi, nggak sampai ke kemana-mana lagi sih. Tapi gue sih masih ada beberapa lah cerita, nanti mungkin kita share lagi. Ntar lah, next ya. Next. Boleh cerita lagi. Oke guys, paling gitu saja cerita dari kedua teman kita, dari Baon, dari Adnan. Ya mudah-mudahan ini sekedar sharing aja. Dan bukan berarti kalian takut harus takut lah. Bukan takut juga kan. Ada hikmahnya juga yang bisa diambil. Oke, sekian guys. Dah.